Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati. Saya dari kelas akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi UAS Matematika Ekonomi yang telah diberikan. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Baik, untuk soal yang nomor 1 yaitu harga suatu produk Rp700 akan terjual 80 unit. Jika harganya meningkat menjadi Rp900, maka akan terjual 120 unit. Tentukanlah fungsi linearnya dan gambarkanlah grafiknya. Baik, langsung kita ke penyelesaiannya. Jadi pada soal nomor 1 ini diketahui P1 atau harga mula-mula yaitu 700, kemudian P2 atau harga setelah perubahan 900, kemudian Q1 atau jumlah yang diminta mula-mula yaitu 80, dan Q2 atau jumlah yang diminta setelah perubahan harga yaitu 120. Kemudian penyelesaiannya kita masukkan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 atau sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kemudian sama dengan P dikurang P1 nya kita masukkan 700 per P2 nya 900 dikurang P1 nya 700 sama dengan Q dikurang Q1 nya 80 per Q2 120 dikurang Q1 yaitu 80. Kemudian P dikurang 700 per 200. 200 di sini dapat dari 900 dikurang 700 sama dengan Q kurang 80 per 120 dikurang 80 hasilnya 40. Kemudian di sini kita masukkan 40 dikali Pi kurang 700, yaitu dikali silang dari sebelah sini ke sini, dari sini ke sini, atau sama dengan 200 dikali Q kurang 80. Kemudian 40 Pi dikurang 28.000 ini didapat dari 40 dikali 700 sama dengan 200 Q dikurang 200 kali 80 yaitu dikurang 16.000. Kemudian 40 Pi sama dengan 200 Q kurang 16.000. Kemudian karena ini di sini min 28.000, kita pindah ruaskan maka berubah tanda menjadi positif, yaitu positif 28.000. Kemudian 40 Pi sama dengan 200 Q ditambah hasil dari min 16.000 ditambah 28.000 hasilnya yaitu 12.000. Kemudian untuk mencari nilai Pi sama dengan 200 Q ditambah 12.000 per 40 kita pindah. Jadi Pi sama dengan 5Q hasil dari 200 dibagi 40 ditambah 300 yaitu hasil dari 12.000 dibagi 40, atau bisa juga Pi sama dengan 300 ditambah 5Q. Kemudian selanjutnya kita mencari titik potong QP. Yang pertama yaitu jika P sama dengan 0 maka P sama dengan 300 ditambah 5Q, yaitu didapat dari hasil yang pertama tadi. Kemudian
0 sama dengan 300 ditambah 5Q. Kemudian yang 5Q ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi min 5Q sama dengan 300. Kemudian Q sama dengan 300 dibagi min 5, yakni hasilnya Q sama dengan min 60. Jadi kita dapat tulis titik koordinatnya adalah min 60,0. Kemudian yang kedua yaitu jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 300 ditambah 5Q. Seperti yang pertama tadi. Kemudian P sama dengan 300 ditambah 5 dikali 0. P sama dengan 300 ditambah 0. P sama dengan 300. Jadi titik koordinatnya adalah 0,300. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya seperti yang akan saya gambar berikut ini. Jadi inilah gambar grafiknya, di mana di sini yaitu terdapat kurva penawaran yang meningkat, di mana ada titik A yaitu pada 80 dan 700, kemudian ada titik B yaitu berada pada 120 dan 900, dan di sini yaitu garis P sama dengan 300 tambah 5Q. Kemudian untuk soal nomor 2, Selvi merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun keempat akan berjumlah Rp121.550.625.000 dengan bunga yang dimajemukkan. Tingkat bunga yang berlaku 5% per tahun. Berapakah jumlah uang tabungan Selvi saat ini? Dan berapakah banyak pula pendapatan bunganya? Jadi pada soal nomor 2 ini diketahui Fn sama dengan Rp121.550.625.000, sedangkan I-nya sama dengan 5% atau 0,05, dan N sama dengan 4. Penyelesaiannya yaitu di sini saya menggunakan rumus present value dengan pembayaran berkala, yakni rumusnya P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I pangkat N. Di sini yaitu Rp121.550.625.000 dibagi 1 ditambah 0,05 pangkat 4. Hasilnya yaitu Rp121.550.625.000 dibagi 1,05 pangkat 4. Hasilnya Rp121.550.625.000 dibagi 1,21550625, yakni didapat 100 juta. Jadi jumlah uang tabungan Selvi saat ini adalah 100 juta rupiah. Selanjutnya untuk mengetahui banyak pendapatan bunganya, kita buat tabel seperti berikut. Jadi pada tabel ini terdiri dari tahun, nilai awal, pendapatan bunga, dan nilai akhir masa datang. Langsung saja kita isi yang pertama. Tahun pertama yaitu nilai awalnya 100 juta. 100 juta ini didapat dari sini. Kemudian untuk pendapatan bunga, kenapa di sini 5 juta? Karena 100 juta kita bagi dengan 5%. Hasilnya yaitu 5 juta.
Dan hasil dari nilai akhir di sini yaitu kita dapat dari 100 juta ditambah dengan 5 juta. Kemudian untuk tahun kedua di sini kita tulis hasil yang dari sini yaitu 105 juta. Kemudian hasil di sini yaitu langsung saja kita bagi 105 juta dibagi 5%, hasilnya yaitu 5.250.000 rupiah. Dan hasilnya, hasil penjumlahannya yaitu 110.250.000 rupiah. Kemudian tahun ketiga kita salin lagi 110.250.000 rupiah. Kemudian untuk pendapatan bunganya yaitu hasilnya 5.512.500 rupiah. Kemudian hasil di sini yaitu 115.762.000 rupiah. Kita pindah 115.762.000 rupiah. Kita bagi 5% yaitu 5.788.125.000 rupiah. Kemudian untuk nilai akhir masa datang tahun keempat yaitu 115.762.000 ditambahkan 5.788.125.000 rupiah. Hasilnya yaitu 121.550.625.000 rupiah. Dan untuk mencari pendapatan bunganya yaitu kita jumlahkan saja yang ada di sini. Dan hasilnya yaitu kita dapat 21.550.625.000 rupiah. Jadi untuk pendapatan bunganya Rp21.550.625.000. Kemudian soal yang ketiga. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini. Sertai dengan gambar yaitu PD sama dengan 30 kurang Q dan PS sama dengan 12 tambah 8Q. Pada soal nomor 3 ini diketahui PD sama dengan 30 kurang Q. Kemudian PS sama dengan 12 tambah 8Q. Kita tulis PD sama dengan PS, yakni 30 dikurang Q sama dengan 12 tambah 8Q. Kemudian kita tulis min Q dikurang 8Q ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi minus 8Q. Kemudian sama dengan 12. Kemudian 30 kita pindah ruas ke kanan menjadi minus 30 atau kurang 30. Kemudian hasil ini yaitu min 9Q sama dengan min 18. Q sama dengan min 18 dibagi min 9. Q sama dengan 2. Kemudian kita tulis Q sama dengan 2, kita distribusikan ke persamaan. P sama dengan 30 kurang Q. P sama dengan 30 kurang Q-nya 2, kita tulis 2. P sama dengan 28. Jadi titik E adalah 2,28. Kemudian kita akan mencari titik potong QP untuk PD sama dengan 30 kurang Q.
Di sini jika P sama dengan 0, maka kita tulis P sama dengan 30 kurang Q, 0 sama dengan 30 kurang Q, Q sama dengan 30 kurang 0, Q sama dengan 30. Jadi titik koordinatnya adalah 30,0. Kemudian selanjutnya jika Q sama dengan 0, maka kita tulis P sama dengan 30 kurang Q. P sama dengan 30 kurang 0. P sama dengan 30. Jadi titik koordinatnya adalah 0,30. Kemudian kita akan mencari titik potong QP untuk persamaan yang kedua, yaitu PS sama dengan 12 tambah 8Q. Yang pertama yaitu jika P sama dengan 0, maka kita tulis P sama dengan 12 ditambah 8Q. 0 sama dengan 12 tambah 8Q. Kemudian ini 8Q kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 8 minus 8Q sama dengan 12. 0 kita pindah menjadi minus 0. Kemudian Q sama dengan 12 per min 8. Q sama dengan min 1,5. Jadi titik koordinatnya adalah min 1,5,0. Kemudian yang kedua yaitu jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 12 tambah 8Q. P sama dengan 12 tambah 8 kali 0. P sama dengan 12 tambah 0. P sama dengan 12. Jadi titik koordinatnya adalah 0,12. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke gambar grafiknya. Jadi bisa dilihat di sini yaitu grafik yang dibuat untuk soal nomor 3. Di mana ini adalah garis untuk PD sama dengan 30 kurang Q. Dan garis ini yaitu untuk PS sama dengan 12 tambah 8Q. Dan garis ini terletak pada 2 dan 28. Soal nomor 4 yaitu seorang pengrajin kayu menghasilkan lemari dengan harga jualnya 100.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah 60.000, sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan adalah 800.000. Berapa unit lemari yang harus dijual agar pengrajin tersebut mencapai titik impas atau pulang pokok? Dan berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk sebanyak 40 unit. Jadi pada soal yang nomor 4 ini diketahui harga jual atau P sama dengan 100.000. Biaya variabel atau VC sama dengan 60.000. Dan biaya tetap atau FC sama dengan 800.000. Yang pertama yaitu yang ditanya berapa yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Yakni penyelesaiannya di sini saya menggunakan rumus BEP dalam unit atau Q BEP, yaitu rumusnya FC per P dikurang VC, yaitu hasilnya
FC-nya 800.000 per 100.000 dikurang FC-nya 60.000. Selanjutnya 800.000 dibagi 100.000 dikurang 60.000, hasilnya 40.000, dan hasil akhirnya yaitu 20 unit. Lemari yang harus dijual agar pengrajin mencapai titik impas adalah 20 unit. Kemudian yang ditanya selanjutnya yaitu laba yang akan diperoleh perusahaan jika menjual produk 40 unit. Penyelesaiannya, saya di sini menggunakan rumus BP dalam rupiah. Rumusnya yaitu FC per 1 dikurang VC per P, yaitu didapat FC-nya 800.000 per 1 dikurang VC-nya 60.000 dibagi P-nya 100.000. Kemudian 800.000 per 40.000 dibagi 100.000 didapat 800.000 dibagi 0,4 dan hasil akhirnya yaitu 2 juta. Jadi laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual 40 unit adalah 2 juta. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5, perusahaan minyak kelapa menghasilkan 700 liter pada bulan pertama produksinya dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 70 liter setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa liter minyak kelapa yang dihasilkan pada bulan ke-10? Dan berapa liter jumlah minyak kelapa yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Pada soal nomor 5 ini diketahui suku pertama atau A yaitu 700. Kemudian bedanya atau B yaitu 70. Kemudian yang ditanya yaitu S10 atau banyak minyak kelapa pada bulan ke-10 dan D10 atau banyak minyak kelapa sampai bulan tersebut. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Yang pertama kita mencari S10. Yaitu di sini saya menggunakan rumus A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yaitu A-nya 700 ditambah N-nya 10 dikurang 1 dan B-nya yaitu 70. Kemudian dijumlahkan 700 ditambah 10 kurang 1 9 dikali 70. Hasilnya yaitu 1330. Jadi minyak kelapa yang dihasilkan pada bulan ke-10 adalah 1330 liter. Kemudian yang kedua untuk mencari D10. Di sini kita menggunakan rumus
N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. N-nya 10 dibagi 2 dikali 2 kali A-nya 70 ditambah 10 dikurang 1 dikali 70. 10 bagi 2 5 dikali 2 kali 70 140 ditambah 9 dikali 70. Kemudian 5 dikali 140 ditambah 9 kali 70 hasilnya 630. Kemudian 5 dikali 770 hasilnya yaitu 3850. Jadi jumlah minyak kelapa yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut adalah 3.850 liter. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan mengenai soal-soal tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.